berangkat ke sana tujuannya mau memotivasi gitu Iya, ya. jadi Yang ada malah dibalik kita yang termotivasi. Sering kali gitu. begitu memang, kita yang termotivasi, kita yang ngedengerin oh begini ya ceritanya. Setiap yang kita lakukan itu sebenarnya didasari oleh antarkan kebaikan. Nah, apa yang kita lakukan semangatnya kita tuh menjadi cerminan si antarkan kebaikan itu kan. Hubungan kita dengan teman-teman UMKM itu tidak hanya sebatas nilai transaksional. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo sahabat Paxel, kita ketemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan dan masih sama saya Inayu. Kalau kemarin kita udah sempat ngobrol sama salah satu Paxelian atau karyawannya Paxel gitu ya tentang makna Antarkan Kebaikan. Kali ini juga kurang lebih sama tapi angle-nya agak-agak beda nih. Tentunya namanya podcast Antarkan Kebaikan ya kita masih ngomongin yang gak jauh-jauh lah ya dari kebaikan ya. Cuman kali ini dari angle yang sedikit berbeda. Angle di mana narasumber kita kali ini itu katanya sih denger-denger nih ya, nggak tahu benar atau nggak nanti kita buktiin ya. Denger-denger si narasumber kita ini suka keliling kota, keliling Indonesia gitu ya, lebih tepatnya karena Paxel kan ada di mana-mana gitu ya. Dan beliau ini suka mendengar dan melihat sendiri makna-makna dan aksi-aksi nyata antarkan kebaikan dari seller-seller pastinya. Karena as we all know, seller dan Paxel dan seller itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Paxel berdiri di sini, ada di sini tentunya untuk seller atau UMKM, dan UMKM pun juga pasti bisa melakukan bisnisnya, mengekspansi bisnisnya dengan lebih baik lagi dengan adanya Paxel juga pastinya. Nah, kalau kemarin tamu kita dari tim produk atau yang lebih banyak bersinggungan sama urusan teknologi, IT-an gitu ya. Kali ini datangnya dari tim branch namanya. Siapa gerangan namanya? Apa aja yang selama ini dilakuin? Langsung kita sapa ya, udah ada nih di sebelah saya nih. Halo, selamat sore. Kebetulan sore nih ya, selamat sore Kang Ade. Sore Kak Inayu. Hai. Jadi sebenarnya siapa sih dirimu ini? Dan denger-dengar dari branch, tim branch. Boleh dong kenalan dulu nih biar yang denger sama yang nonton kenal gitu. Oke, selamat sore teman-teman Kak Inayu. Tapi sebelumnya maaf kalau batuk-batuk ya. Enggak sedikit. apa-apa. Yang penting udah ini kan, udah swab dulu kan, dong, aman pasti ya. udah PCR, udah antigen aman gitu. Karena cuaca nih, cuaca kan. Siapa gue lah ya. Nama Ade Iksan. Kebetulan sekarang dikasih amanah untuk berada di bagian dari branch management yang tadi sempat Kak Inayu mention lah. Muter-muter ke PH-PH atau ke kota-kota di mana Paxel berada gitu. Bagian dari branch management, join di Paxel juga lumayan lama, dari 2017 sejak Paxel berdiri. Itulah, tapi seumur kurang Paxel lebih tuh ya 5 tahun. Tapi kurang lebih ya hanya sebatas seorang Ade Iksan gitu aja. Oke. Jadi kalau ditanya branch itu kerjanya ngapain? Kerjanya ada traveling. Kalau ditanya ngapain, branchnya kalau di setiap cabang tentunya ngebantuin UMKM lah, antarkan kebaikan. Antarkan kebaikan dalam konteks memang kita ngebantuin dan ngedevelop bisnisnya UMKM. Nah, tugas kita yang di branch management terutama yang di HQ nge-support itu semua. Gimana caranya bisa bikin program-program, bikin inisiatif yang bisa lebih banyak ngebantu teman-teman di kota masing-masing. Oke, mengaktifasi para seller-seller Betul. ini tentunya, tapi tidak dengan melupakan mission antarkan kebaikannya itu ya. Iya. Selama keliling ini kerja udah 5 tahun, udah ke berbagai macam kota dong ya. Iya. Pastinya. Visit mana, kota mana yang benar-benar unforgettable dan kenapa? Kalau unforgettable banyak nih. Jadi visit yang paling panjang ya kan, tur Jawa Bali. 3 minggu. Itu full UMKM semua? UMKM. Tur Jawa Bali kurang lebih 3 minggu kalau nggak salah. Lewat darat. Oh, jadi stop dari mulai Semarang, Solo sampai ke Denpasar. Nyebrang tuh. Terakhir minggu kemarin ke Makassar. Nah, kalau bicara unforgettable, sebenarnya setiap kota punya cerita masing-masing lah. Nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain. Karena setiap kota, kalau ngomongin sama Paxel kan setiap kota punya uniqueness sendiri. Kalau kita ngomongin Paxel ngebantu UMKM makanan, mereka punya ciri khas atau makanan khas masing-masing. Cuman kalau ditarik benang merahnya, yang unforgettable itu adalah setiap kota pasti selalu menceritakan dan punya kisah bagaimana mereka bisa tumbuh
bareng kita. Nah, setiap seller punya cerita itu gitu. Itu yang menurut gue bisa unforgettable ya, bahwa sebegitu besar impact atau peran kita terhadap mereka. Terakhir kayak kemarin di Makassar kan gitu. Terakhir kayak kemarin di Makassar, salah satunya bahwa yang bisa kita dapat adalah fighting spirit dari setiap UMKM sama kita. Yang itu akhirnya kayak ngasih vibe gitu loh ke kita bahwa kamu lo nggak boleh nyerah gitu. Karena mereka juga nggak nyerah. Kemarin kita terakhir visit ke Makassar, ayam goreng Anugrah namanya. Itu dapat awardnya banyak banget. Wah banyak tuh, di temboknya ditempelin banyak banget awarding dan pernah diundang ke Jakarta segala macam. Seorang ibu yang begitu dia cerita kenapa dia bikin bisnis itu karena kepepet. Suaminya meninggal, dokter dokes lah ya di TNI, meninggal, bingung nih mau nerusin sekolah anaknya bagaimana, sedangkan anaknya ada 3, 2 diantaranya udah calon dokter. Tahu sendiri biaya dokter nggak murah kan, pasti, sekolah kedokteran. Putar otak segala macam, akhirnya bisnis ayam geprek tuh. Ini tadinya benar-benar full ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Dia belum bisnis sama sekali. Pulang ke Makassar, tadinya dia di Malang tuh. Di Malang, anaknya sekolah di sana 2 karena ikut suaminya, lalu pulang ke Makassar bisnis ayam. Sampai sekarang itu terkenal banget dan emang enak. Emang enak sampai salah satu teman kita, kan kita nginep di depannya tuh. Nginep di depannya, sampai tiap malam makan tuh ayam. Saking enaknya ya. Padahal ayam geprek doang gitu. Cuman spiritnya adalah bahwa yang kita tarik benang merahnya dari setiap seller yang kita kunjungi di tiap kota itu adalah semangat bahwa yuk pasti bisa. Itu dia tuh. Pasti bisa dan kudu bisa. Selain yang Makassar tadi, begitu pula yang Malang ya, Semusim Petai, kemudian Lembayung di Kota Bandung, kemudian Ayam Pio di Solo. Itu kalau ditarik benang merahnya selalu sama, bahwa mereka punya semangat pantang menyerah. Terlepas dari kondisi yang memaksa itu, tapi toh pun sekarang kondisinya sudah membaik buat mereka, tapi mereka terus punya spirit itu. Pasti bisa dan harus bisa. Itu sih yang unforgettable ya, yang menurut gua kayak dapat vibe aja gitu. Berangkat ke sana tujuannya mau memotivasi gitu ya. Yang ada malah dibalik kita yang termotivasi. Sering kali gitu. Begitu memang, kita yang termotivasi, kita yang ngedengerin, oh begini ya ceritanya. Oh mereka bikin kue berapa kali gagal, mereka bikin packing sampai gini loh, siang di Makassar kemarin. Lo percaya nggak, bikin mesin buat ngegiling cabe itu custom karena cabe dia memang kasar, bukan ulekan. Lalu bikin packing cabe yang modelnya kayak bumbu di Indomie, yang minyaknya itu tuh modelnya kayak begitu. Mesin biasa nggak bisa, akhirnya di custom tuh sama dia mesinnya. Mesinnya beli di Jakarta, jadi dia nge-custom sampai akhirnya bisa kita lihat sendiri, benar-benar udah kayak bumbu minyak goreng yang ada di Indomie. Cabe padahal cabenya itu kasar. Nah model-model semangat dan inovasi itu yang oh ya bisa nih. Mereka aja untuk hal-hal simpel bisa, kita apalagi kan gitu. Dan memang seringkali kalau ke kota-kota kita yang dimotivasi, yang termotivasi justru ya sama si seller-seller gitu, atau ya UMKM yang adalah gitu. Dari yang nggak punya kebun jadi punya kebun kan, cerita di Lembayung, terus kemudian Semusim Petai, berapa banyak petani petai yang dibantu, tetangga-tetangga sekitar yang menjadi pengumpas petai kan. Itu semua kan dari bisnisnya dia, yang dibantu juga sama kita untuk didistribusikan ke kota-kota yang sebelumnya belum pernah bisa dikirim kan gitu. Itu sih yang menurut gue unforgettable banget lah. Kalau kita kaitin ke tema antarkan kebaikan ini ya, semangat antarkan kebaikan. Selama ini buat orang yang awam mungkin kalau dengar antarkan kebaikan, oh ya udah aksi nyatanya apa nih, kita nganter paket itu adalah kebaikan misalkan, atau kita bercharity orang untuk yayasan itu adalah antarkan kebaikan. Tapi kalau dengerin cerita Kang Ade tadi, berarti sebuah antarkan kebaikan itu bisa direfleksikan dalam bentuk yang macam-macam juga, bukan semata-mata apa yang gue punya gue kasih ke orang, charity atau apa gitu ya, tapi berupa semangat untuk survive dalam hidup aja, itu juga antarkan kebaikan sebenarnya kan ya. Setuju betul. Jadi setiap yang kita lakukan itu sebenarnya didasari oleh antarkan kebaikan. Dulu kan value itu kan pasti harus kuat di internal dulu. Nah sekarang kita spread keluar kan. Nah
apa yang kita lakukan, semangatnya kita tuh menjadi cerminan si antarkan kebaikan itu kan. Apa yang kita lakukan merupakan refleksi dari itu. Kita ngebantuin seller, kita ngebantu bisnisnya, itu antarkan kebaikan. Even kita dengerin curhatannya dia, itu pun antarkan kebaikan. Misal nih, belum lama ini nih, kan kondisi lagi nggak bagus, bisnis lagi turun, demand turun. Itu seller tuh cukup senang dengan kita dengerin doang. Pak Ade sibuk nggak misalnya? Ada yang ngechat tuh salah satu seller, enggak, kenapa teh? Saya tuh mau diskusi gini-gini bla 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 bla. Dia cerita bahwa kondisi kayak begini, musim hujan, kebetulan buah ya. Jadi kalau hujan kurang bagus hasilnya. Demand juga turun ya, semoga saya bisa melewati masa ini dengan baik lah gitu. Ya kita saling support aja. Sekedar mendengarkan. Terus kita bilang ya apa tuh yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita bantu? Bantu jualin atau apa namanya bantu iklanin. Nah kita juga punya program Pexel iklanin, bantuin jualin lewat kita, bantuin iklanin, bantuin apa lagi nih buat mereka gitu. Ya kita sama-sama berdoa aja Pak Ade gitu ya, biar sama-sama bisa ngelewatin bareng-bareng gitu. Nah itu sih yang menurut gua salah satu value juga yang bahwa hubungan kita dengan teman-teman UMKM itu tidak hanya sebatas nilai transaksional. Nah itu yang menurut gue strongnya kita harus ada di situ. Jadi kayak gue sama lo nih, nggak cuman kayak gue beli sesuatu, tapi kita emang udah temenan aja gitu. Kalau ada apa-apa gue bantuin. Ya namanya teman juga tidak sempurna ya, kadang ada salah gitu. Tapi kita akan selalu hadir untuk mereka pada saat di atas maupun di bawah. Gitu. Baik dari sisi Pexelnya maupun dari sisi sellernya. Gitu. Sekian lamanya TikTok sama seller-seller gitu ya. Ceritanya macam-macam, ada yang sesimpel didengerin curhat aja udah happy. Padahal masalahnya juga belum selesai sebenarnya gitu kan ya. Ada nggak sih momen-momen yang bikin seorang Ade ini kayak ketampar banget akan dahsyatnya si antarkan kebaikan ini gitu? Ada momennya. Kalau kita ngomongin antarkan kebaikan dari sisi charity atau kegiatan CSR lah ya, pada umumnya orang mengatakan itu. Yang membuat gue surprise adalah bahwa sekarang itu justru trigger ataupun inisiatif itu bukan dari kita lagi. Jadi start kita melakukan itu kan kurang lebih sama seller itu 1,5 tahun yang lalu. Mulai itu kita campaign, yuk bikin kegiatan kebaikan, kita mau donasi berapa, nanti kita tambahin gitu. Sampai akhirnya pas kemarin yang Merapi ya kalau nggak salah, itu justru inisiatifnya dari seller kita. Pexel bikin yuk. Nah terakhir kayak yang sekarang nih yang lagi ada bencana di Malang Selatan, itu juga inisiatifnya bukan justru dari teman-teman seller. Nah itu yang gede juga impactnya gitu. Bahwa dengan kita menginisiasi di awal, sekarang justru inisiatifnya terbalik dari teman-teman seller. Itu semangatnya udah sama nih berarti ya. Itu kalau kita ngelihat dari sisi kegiatan yang sifatnya CSR. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi yang tadi gue bilang bahwa keantarkan kebaikannya kita itu kayak ngebantuin orang, yang membuat tertampar adalah atau ngerasain ngelihat gede juga impactnya adalah perkembangan bisnis mereka. Bahwa kita ngebantuin kayak belum pernah nih pete gue nyampe ke Singapura, belum pernah pete gue sampai ke Palembang, ke Makassar gitu. Tapi kok bisa sekarang gitu? Paling mentok dulu ya cuman di Jawa gitu kan. Terus apa namanya ayam pun sama. Kemudian ya dengan inisiatif yang dilakukan sama Pexel lah ya, nggak hanya branch gitu. Kayak e-kuliner, kan tadinya nggak terkenal jadi terkenal, dikenal sama Mas Menteri, dikenal sama yang lain. Menurut gue itu bagian dari antarkan kebaikan sih yang, gede nih bisnisnya, impactnya gitu. Padahal dia baru bikin pada saat pandemi karena kondisi kan. Dan itu yang membuat kalau kita lagi panjang road trip tuh, itu yang bikin kayak energinya itu nggak habis tuh. Energi kita tuh kayak terus aja kuat ngejalanin perjalanan itu. Padahal kan lumayan capek ya. Kalau kita lagi visit kan paginya kita ngobrol sama seller, terus malamnya kita ngerjain hal yang lain. Tapi energi itu yang bikin kita kayak selalu ada energi tambahan gitu. Ngelihat si mereka gitu ya, impact dari yang dilakukan sama teman-teman di Pexel secara umum gitu. Berarti kalau di recap, inspirasi kebaikan apa dari seller yang paling nancep nih ya dan ngaruh banget di hidup seorang Ade Iksan ini, bisa dibilang semangatnya gitu ya. Betul. Nggak bisa dispesifikin si seller A, si seller B karena semua nggak bisa disamain, semua punya keunikan dan cerita masing-masing. Tapi garis besarnya atau benang merahnya adalah semua memiliki semangat yang sama, yaitu semangat untuk tumbuh. Betul nggak?
Semangat untuk tumbuh sama ikhlas. Oke. Itu tuh yang berat tuh. Kadang kan ada yang bukan ada yang sering banget ditemuin gitu yang ikhlas aja nge-handle customernya dia ya. Maka kita juga belajar dari situ menghandle customernya kita. Ikhlas, terus benar-benar niat ngebantu. Kalau bahasa kerennya mungkin customer centric lah. Kalau bahasa kerennya gitu. Tapi buat teman-teman seller dengan bahasa sederhana bahwa customer itu di-treat dengan baik. Nah itu juga menurut gue nilai yang pas banget lah buat kita. Ikhlasnya itu yang berat tuh. Berat. Nggak gampang kan menerapkan nilai ikhlas gitu. Lu kerja bukan karena pengen dilihat bos. Itu kan sesimpel gitu ya. Orang bikin bisnis yang nggak harus juga biar terkenal gitu. Tapi karena pengen nolongin orang lain, ya kan, pengen ngebantuin rakyat warga sekitarnya, ya kan, ngebantuin petani lain gitu. Nah itu kan juga bukan karena nama dianya yang harus terkenal, tapi karena pengen ngebantuin orang lain. Bawa manfaat untuk orang lainnya Benar. juga ya. Oke, wow, dahsyat sih. Jadi dalam satu tagline antarkan kebaikan itu banyak banyak elemen-elemen banget di dalamnya. Ikhlas, Iya. semangat, bermanfaat untuk orang, berbagi gitu ya, sharing gitu. Iya. Wow, oke. Kayak kalau yang gua rasain ya, semakin kalau kita ke lapangan tuh, kalau kita ke area lah ya gitu. Itu kayak kalau lu mau definisi antarkan kebaikan itu kayak banyak banget cabangnya. Nggak cuman yang charity doang, nggak cuman yang value pixel doang yang 4 gitu. Nggak, itu banyak banget turunannya gitu. Jadi ternyata implementasinya itu bisa bentuknya A, B, C, D, bisa banyak banget lah. Tapi Dan tujuannya satu. Tujuannya satu dan kita belajar dari mereka gitu. Bahwa oke, ini align nih sebenarnya. That's why kita sekarang bikin yang namanya misi kebaikan kan. Karena kita ngerasa tuh 1,5 tahun kayaknya align banget nih. Kita bikin deh yuk, kita bareng-bareng aja bikin misi kebaikan gitu. Misi kebaikan ini program baru yang akan melibatkan Betul. para seller. Gak usah terlalu dibuka dulu kali, Oke, nanti gak rahasia, penasaran. rahasia. Pokoknya ditunggu aja nih Ditunggu. sahabat Paxel ya. Misi kebaikan dari Paxel. Oke. Terus jadi gimana impact kerja di branch ini untuk Ade Iksan? Menjadi lebih baik kah? Kalau Menjadi lebih semangat? Atau iya gimana? pasti, lebih baik pasti. Kan kalau kerja di branch pressure-nya juga banyak ya. Kan mensupport semua orang, internal maupun eksternal. Tapi buat gue pribadi, belajar ikhlas. Bener-bener nge-implement kerja buat ibadah tuh ngelihat dari sisi seller gitu. Ini yang gak didapat di pekerjaan sebelumnya? Iya, nggak Oke, bisa. Karena kan bedanya itu ya. kalau sebelumnya kan hubungannya hanya transaksional ya. Sebagai sales ya udah. Iya, Punya transaksional. target sekian, seller harus achieve gitu ya. Begitu. Kalau di sebelumnya yang gue dapetin hanya sebatas di nilai transaksional. Ada engagement tapi nggak sedalam ini gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak udah deket ngobrol, ya namanya deket kan ada positif dan negatif lah ya. Kalau udah namanya udah deket kan, kalau lu ngobrol sama temen juga ya nggak ada batas lah Iya. gitu. Nah yang gue dapetin adalah belajar ikhlas, belajar banyak lah self control, sabar gitu ya, sabar, terus peduli, itu tuh banyak banget yang membuat kalau secara umum itu membantu gue lebih dewasa, itu aja sih. Lebih dewasa, lebih coba oh ya nahan gitu misalnya. Lebih dewasa, lebih ya mungkin kerennya lebih bijak lah menghadapi. Kayaknya gue nggak ada apa-apanya sebenarnya dibanding mereka gitu. Iya, mereka Gitu yang sih. struggling juga hidupnya Iya, gitu kan. Oke, wow. Jadi thanks to all seller ya, secara tidak langsung sudah membuat seorang Ade Iksan atau Kang Ade ini menjadi lebih sabar, ikhlas ya kan, dan juga lebih kuat, lebih semangat untuk menghadapi hidupnya. Dan gue yakin gak cuma gue, semua tim branch di PH yang ketemu sama seller pasti Mendapatkan efek yang sama. dan mungkin lebih besar. Dengan intensitas mereka yang lebih sering kan ketemu kan tentunya gitu. Antarkan kebaikan ya, bentuknya bisa macam-macam, tapi yang jelas mindsetnya satu nih, untuk growth, tapi ya dengan dalam kaidah-kaidah dan koridor yang kebaikan ini. Benar. Yang elemennya macam-macam, semangat lah, ikhlas dan lain sebagainya. Terakhir, pesan buat yang lagi denger atau nonton nih terkait kebaikan apa? Terkait kebaikan yang gue dapat dari orang lain juga ya. Kalau kita hubungin sama pekerjaan, berbuat baik ya tadi ikhlas, nggak usah dilihat orang lah. Pasti kalau kita berbuat baik juga pasti akan ngalir. Balik lagi kebaikan itu dia akan menemukan caranya sendiri untuk spread ya. Benar. Kita nggak pernah share kemana-mana, tiba-tiba ada yang ngeposting di mana bahwa wah cepet banget nih kayak di Jogja yang gantiin kasur
panti pijat tunanetra. Oke. Kita nggak kemana-mana posting, tapi ramai sendiri gitu. Ya itulah cara kebaikan bergerak Ada kan. magicnya, Ada percaya magicnya. aja. Kita percaya aja, kita nggak perlu buat orang lain gitu. Tapi yang ngerasain impactnya kan banyak orang. Dan gue believe sih apa yang kita lakukan melalui kebaikan itu, niat kita nolong itu yang membuat kita bisa bertahan juga. Kita tuh dipermudah aja gitu, dipermudah, dan yang paling penting kan hubungan kita dengan orang kan tidak hanya sebatas transaksional tadi. Jadi kalau pesan buat yang keren banget ya kalau pesan gitu ya, tapi lebih kepada Reminder mungkin. reminder, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja sabar lah gitu. Ikhlas, cerdas, sabar. Nanti pasti yang lain ngikutin di belakangnya ya. Benar. Dan kuncinya satu, kalau dengerin ceritanya Kang Ade dari tadi, dilakuin aja. Iya, nggak sih? dilakuin aja. Sesimpel ganti kasur tadi apa? Panti pijat tunanetra. Panti pijat tunanetra itu kan dilakuin aja tanpa perlu publikasi woro-woro gede-gedean, tapi ternyata banyak juga yang support gitu kan. Dan mereka kayak edik akhirnya kan. Dan itu kan ya karena dilakuin aja dulu awalnya. Betul. Oke. Jadi jangan putus semangat untuk melakukan apapun yang namanya kebaikan, sekecil apapun itu, yakin aja, dilakuin aja, yang penting intensinya satu, untuk kebaikan orang lain juga. Betul atau betul? Betul banget. Betul banget. Betul banget. Siap kalau Betul gitu. aja. Terima kasih banyak Kang Ade. Thank you. Untuk waktunya sharing-sharing kita antarkan kebaikan hari ini. Mudah-mudahan cerita dari seller tadi yang denger ataupun yang nonton kita hari ini ada nancep lah di mereka semua gitu. Amin. Kan. Dan bukan cuman nancep aja tapi diamalkan juga ya Amin. kan. Dan yang paling Ingat, penting bisa di-spread. di-spread lagi ya kan. Ingat, nggak ada batasan yang namanya kebaikan. Selagi bisa dilakuin, lakuin aja, hajar aja, dan nanti rasain sendiri magicnya itu seperti apa. Karena Bapak yang di sebelah saya sudah membuktikannya. Amin. Amin. Siap kalau gitu. Terima kasih banyak sahabat Paxel. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Ya, dan jangan lupa ini bisa didengar juga di Spotify channel. Jadi pastikan didengar juga. Dan sekali lagi tetap lakukan, antarkan kebaikan. Terima kasih banyak, saya Inayu. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Masih tentang kebaikan juga pastinya. Dadah. See you. Bye. Antarkan Kebaikan Podcast.